Market movers di pekan ketiga di bulan Juli 2021. Penyebaran kasus COVID-19 varian Delta yang lebih menular yang kembali meningkat di sejumlah negara dan memicu pembatasan aktivitas ekonomi berpotensi memicu kekhawatiran pasar terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan hal ini berpeluang menjadi fokus pasar di pekan ini. Selanjutnya, fokus trader akan tertuju kepada 3 bank sentral yang akan menentukan tingkat suku bunganya. Di antaranya adalah Reserve Bank of New Zealand, Bank of Canada, dan Bank of Japan. Senin pagi pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, dolar yen akan mendapatkan sentimen penggerak dari data permintaan pembelian mesin periode Mei dan data indeks harga produsen Jepang untuk bulan Juni. Bila kedua data dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka USD Japanese Yen berpeluang bergerak naik. Selanjutnya, lembaga survei Destatis akan merilis indeks harga pada tingkat grosir di Jerman untuk periode Juni. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka euro berpeluang bergerak naik. Selasa pagi, 8.30 waktu Indonesia Barat, National Australia Bank Limited akan melaporkan tingkat keyakinan pebisnis di Australia. Kenaikan kasus COVID-19 di Australia berpeluang menekan pertumbuhan bisnis di negara tersebut. Bila data dirilis melemah, maka Aussie berpeluang bergerak turun. Di waktu yang masih tentatif, Tiongkok akan melaporkan data neraca perdagangan di bulan Juni. Bila data ini dilaporkan melemah, Aussie berpeluang semakin tertekan. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jerman akan melaporkan data indeks harga konsumen final untuk bulan Juni. Bila data ini menunjukkan aktual data yang lebih rendah dari perkiraan, maka euro USD berpotensi melemah. Selanjutnya, BOE akan melaporkan kondisi sistem dan potensi risiko terhadap stabilitas keuangan Inggris. Bila laporan ini menunjukkan kondisi yang lebih dovish, maka GBP USD berpeluang melemah. Pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, euro kembali akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga konsumen bulan Juni dari Prancis. Bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka euro USD berpeluang turun. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, harga emas akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga pada tingkat konsumen untuk periode Juni. Meningkatnya tingkat inflasi di sektor konsumen berpeluang memicu kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Sehingga bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka harga emas berpeluang melemah karena dolar semakin menguat. Rabu pagi, 7.30 waktu Indonesia Barat, Westpac Banking Corporation akan merilis data sentimen konsumen Australia. Bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka Aussie berpeluang melemah. Reserve Bank of New Zealand akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan. Bila memutuskan suku bunga tidak berubah namun memberikan statement yang lebih pesimis, maka New Zealand dollar berpeluang bergerak melemah. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, lembaga survei METI akan melaporkan data revisi produksi industri di bulan Mei. Dolar yen berpeluang bergerak turun bila data ini dilaporkan lebih baik dari perkiraan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, GBP akan mendapatkan katalis penggerak dari data indeks harga konsumen Inggris untuk bulan Juni. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka GBP berpeluang bergerak naik. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Eurozone akan melaporkan data produksi industri bulan Mei. Bila data ini dirilis melebihi ekspektasi, maka euro berpeluang menguat. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Lembaga Statistik Nasional Kanada akan melaporkan aktivitas penjualan di sektor manufaktur untuk bulan Mei. Bila data ini menunjukkan aktual data yang lebih baik dari perkiraan, maka USD CAD berpeluang bergerak turun. Di waktu yang sama, harga emas dan dolar AS akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga produsen bulan Juni. Harga emas berpeluang bergerak turun bila data dirilis lebih baik dari perkiraan. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Bank of Canada akan melaporkan tingkat suku bunga acuannya. Bila BOC memutuskan suku bunga tidak berubah, namun memberikan sentimen yang lebih pesimis terhadap ekonomi, maka hal ini bisa memicu pelemahan dolar Kanada dan USD CAD berpotensi bergerak naik.
Seperti biasa, Badan Energy Information Administration Amerika Serikat akan merilis cadangan minyak mingguannya. Bila data ini dilaporkan mengalami kenaikan, harga minyak berpeluang bergerak turun. Kamis pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, fokus trader akan tertuju pada laporan pekerjaan di Australia untuk bulan Juni dan rangkaian data-data dari Tiongkok seperti data PDB, data produksi industri, data penjualan retail, dan data tingkat pengangguran di Tiongkok. Bila rangkaian data-data ini menunjukkan angka aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka Aussie berpeluang melemah. Siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, GBP akan mendapatkan sentimen penggerak dari data-data ekonomi Inggris, seperti data rata-rata pendapatan di bulan Mei, data klaim pengangguran, dan data jumlah pengangguran di Inggris. Memburuknya data-data ini bisa diartikan pertumbuhan ekonomi di Inggris mengalami kontraksi. GBP USD berpeluang melemah bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, USD CAD akan mendapatkan katalis dari laporan tenaga kerja di luar sektor pertanian Kanada. Bila data ini menunjukkan angka pertumbuhan tenaga kerja yang melambat, maka USD CAD berpeluang bergerak naik. Selanjutnya pukul 19.30 hingga pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, harga emas berpeluang bergerak volatil karena akan mendapatkan katalis penggerak dari data indeks manufaktur versi Fed Philadelphia, data klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat, data produksi industri bulan Juni. Bila rangkaian data-data ini menunjukkan angka aktual yang lebih rendah dari perkiraan, maka harga emas berpeluang melemah. Jumat pagi pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, New Zealand Dollar akan mendapatkan sentimen penggerak dari data indeks harga konsumen untuk kuartal kedua. Bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, maka New Zealand USD berpeluang melemah. Masih tentatif, USD Japanese Yen akan mendapatkan sentimen penggerak penting dari rilis pengumuman suku bunga acuan Bank of Japan. Bila BOJ memutuskan suku bunga yang tetap namun memberikan outlook yang dovish terhadap perekonomian Jepang, maka USD Japanese Yen berpeluang bergerak naik. Sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, lembaga Eurostat akan merilis data indeks harga konsumen kawasan Euro dan data neraca perdagangan di bulan Mei. Bila kedua data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro berpeluang bergerak naik. Selanjutnya, harga emas dan dolar AS akan mendapatkan katalis penggerak dari data penjualan retail di bulan Mei dan data sentimen konsumen AS versi University of Michigan. Harga emas berpeluang turun bila kedua data ini dirilis menunjukkan aktual yang lebih baik dari perkiraan. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.